Pintu teater satu susah dibuka. Mohon para penonton naik lewat jendela. Cerita dibuka pada sejarah awal terbentuknya Kerajaan Arab Saudi pada tahun 1932 ketika kerajaan yang dipimpin oleh Abdul Aziz ibn Abdurrahman al-Saud tidak berdiri sendiri. Ia mendapat dukungan dari pasukan pejuang Islam Arab yang dipimpin langsung oleh kepala-kepala suku setempat. Berkat bantuan mereka, Ibnu Saud berhasil menaklukkan wilayah luas di Jazirah Arab dan menegakkan pondasi Kerajaan Arab Saudi modern. Pada tahun 1933, Amerika Serikat memulai ekspedisi besar di wilayah Saudi dan menemukan cadangan minyak yang kemudian menjadi sumber energi penting bagi kemajuan teknologi mereka. Amerika mengklaim sebagai pihak pertama yang menemukan minyak di sana. Pada tahun 1934, kedua pihak menandatangani kerjasama resmi untuk mengelola dan memperluas cadangan minyak tersebut. Kehadiran Amerika sempat ditentang mayoritas warga Saudi yang menginginkan negara Islam tanpa campur tangan asing. Namun, Ibnu Saud tetap memberi izin bagi perusahaan-perusahaan minyak Amerika beroperasi dengan jaminan perlindungan militer penuh. Dari sinilah kilang minyak Amerika berdiri, menandai awal kerjasama strategis kedua negara. Pada tahun 1976, Kerajaan Arab Saudi kembali menuai kontroversi dengan memberikan dukungannya kepada Israel dalam konflik yang terjadi di Timur Tengah. Akibat situasi tersebut, banyak warga Muslim di Saudi merasa sangat marah karena mereka tidak ingin tanah dan sumber daya alam negeri mereka digunakan atau dikuasai oleh Amerika, apalagi oleh pihak yang mendukung Israel. Kemarahan ini memicu tekanan terhadap kerajaan agar menghentikan pengiriman minyak ke Amerika Serikat. Di tahun yang sama, 1976, Irak melancarkan serangan besar terhadap Kuwait dan bahkan menimbulkan ancaman serupa terhadap Saudi. Menyikapi kondisi ini, Amerika menawarkan bantuan teknologi serta mengerahkan 500.000 pasukan militer untuk memperkuat hubungan strategis dengan kerajaan. Pada saat yang bersamaan, Osama bin Laden yang sebelumnya sempat menawarkan dukungan kepada Ibnu Saud justru ditolak dengan tegas. Kekecewaan ini mendorong Osama bin Laden untuk mengutuk hubungan antara Amerika dan Saudi dan memulai serangkaian operasi atas nama jihad. In June, they began a rapid military expansion. Ketegangan yang sudah lama menumpuk akhirnya menimbulkan bentrokan antara Kerajaan Arab Saudi dan kelompok Muslim yang dipimpin Osama bin Laden. Sementara itu, Amerika Serikat bekerja sama dengan Saudi untuk menghadapi kelompok ini dengan dalih menindak tindakan yang dituding sebagai kejahatan besar oleh Osama dan pengikutnya. Di sisi lain, pasukan Osama menolak dominasi Amerika dan Saudi karena menilai sumber daya alam mereka telah diambil tanpa izin. Cerita berlanjut ke sebuah kompleks perumahan Amerika di Riyadh, di mana para keluarga kaya dan pebisnis minyak menjalani rutinitas harian di bawah pengawasan ketat keamanan Saudi. Di sana, terlihat mereka bermain baseball, memanggang daging, menikmati minuman beralkohol, dan melakukan aktivitas khas barat lainnya, meski wilayah itu seharusnya tetap menjadi tanah suci bagi umat muslim. Kehadiran mereka membuat lingkungan tersebut kehilangan kesakralannya, dan terasa seperti dicemari oleh pengaruh asing. Tanpa ada yang menyadari, sebuah sosok misterius muncul di kompleks itu. Ternyata, ia adalah komandan puncak Al-Qaeda, Abu Hamzah al-Masari. Saat itu, ia mengamati seluruh aktivitas di lokasi tersebut sambil merekam kejadian dan bahkan ditemani cucunya. Kedatangannya bertujuan untuk memimpin operasi serangan yang sudah dirancang sebelumnya oleh kelompoknya. Setelah memberikan instruksi kepada pengikutnya, serangan pun segera dilancarkan. Ketika para penjaga dan warga masih menanggapi pengalihan yang dilakukan pemberontak, situasi di kompleks dengan cepat berubah menjadi kekacauan bersenjata. Tembakan terdengar di berbagai sudut, menimbulkan korban di antara warga Amerika dan pasukan keamanan Saudi. Di tengah kekacauan itu, seorang tentara Saudi berusaha menghadang para pemberontak yang menyamar dengan seragam militer, berhasil menahan beberapa dari mereka. Namun, upaya itu ternyata hanya menjadi pengalih perhatian, karena salah satu pemberontak memanfaatkan kesempatan untuk menyalakan bom bunuh diri di bagian lain kompleks. Di tempat lain, terlihat Abu Hamzah sedang menanamkan doktrin kepada cucu-cucunya dan para pengikutnya, menumbuhkan kebencian terhadap orang Barat, khususnya warga Amerika. Mereka diyakinkan bahwa orang-orang Amerika telah merampas kekayaan negeri mereka, dan bahwa setiap serangan yang mereka lancarkan merupakan bagian dari perjuangan suci atau jihad. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Cerita berlanjut ke Special Agent Ronald Fleury, pemimpin tim FBI yang dikirim ke Riyadh untuk menyelidiki serangan teroris.
Dengan kecerdasan dan insting investigasinya, Fleury mampu menganalisis bukti di lokasi kejadian dan membaca pola serangan para teroris. Setiap langkahnya selalu diperhitungkan dengan matang, dari mengamankan saksi hingga mengkoordinasikan operasi bersama pasukan Saudi. Kepiawaiannya dalam memimpin tim membuat situasi yang semula kacau menjadi lebih terstruktur, meski ancaman dan serangan terus datang dari kelompok teroris yang licik. Pada saat itu, ledakan pun terjadi, mengguncang lokasi penembakan dan menewaskan banyak warga, serta petugas medis yang sedang berusaha menolong. Keesokan harinya, Fleury tiba di markas besar FBI untuk memaparkan kronologi serangan kepada timnya. Laporan awal memperkirakan sekitar 200 orang tewas, termasuk beberapa agen yang berada di dekat lokasi serangan kedua. Dalam rapat itu, Fleury memimpin diskusi dan memberikan arahan agar tim menyelidiki lebih dalam kelompok Al-Qaeda yang bertanggung jawab atas serangan ini. Berdasarkan analisis intelijen lapangan, ia mencurigai bahwa Hamzah berada di balik serangan mematikan tersebut dan mulai menyusun strategi untuk menangkap otak di balik kekacauan itu. Sementara itu, petugas keamanan Saudi menahan Haitham, seorang anggota polisi yang dicurigai berperan sebagai mata-mata Al-Qaeda. Kolonel di markas memerintahkan anak buahnya untuk menekan Haitham agar mengungkap semua keterkaitannya dengan Hamzah. Kecurigaan itu muncul karena ditemukan sejumlah seragam militer yang diduga telah diserahkan Haitham kepada para pemberontak ketika mereka menyusup ke kompleks perumahan Amerika. Selama interogasi, Haitham terus menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dengan kelompok pemberontak. Menyadari bukti yang ada masih minim, Al-Ghazi memutuskan agar sesi interogasi dihentikan sementara sampai bukti lebih meyakinkan dapat dikumpulkan. Sementara itu, di Departemen Kehakiman Amerika, FBI, dan Biro Keamanan Nasional bersitegang mengenai siapa yang berhak memimpin operasi rahasia di Saudi. Fleury bersama timnya mencoba meyakinkan Direktur FBI untuk menekan pihak keamanan Arab agar memberi izin, tetapi setelah berkonsultasi dengan Jaksa Agung dan pejabat senior, izin tetap ditolak. Situasi ini memaksa Fleury mencari alternatif lain agar operasi dapat tetap dilaksanakan. Keesokan harinya, Fleury menemui Mayes yang juga seorang penyidik sekaligus wartawan untuk meminta bantuan dalam mengatur pertemuan resmi dengan Duta Besar Arab Saudi. Pertemuan ini dimaksudkan agar tim FBI bisa mengamankan izin resmi untuk menyelidiki serangan pemberontak yang terjadi beberapa hari sebelumnya, sehingga penyelidikan dapat dijalankan secara sah. Setelah berhasil bertemu dengan Duta Besar Arab Saudi, Fleury menekankan urgensi misi tim FBI untuk menyelidiki serangan teroris yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Percakapan diplomatis ini akhirnya membuka jalan bagi tim FBI untuk mendapatkan izin resmi melaksanakan operasi rahasia di wilayah Saudi. Tak lama kemudian, Al-Ghazi mengirimkan surat resmi kepada Pangeran Arab untuk meminta persetujuan kehadiran tim FBI di Bandara Pangeran Sultan. Sang pangeran memerintahkan Al-Ghazi dan pasukannya untuk mengawal tim FBI selama berada di Saudi demi memastikan keselamatan mereka dan menjaga reputasi kerajaan di mata kedutaan internasional. Singkatnya, setelah mendapatkan izin dari Pangeran Arab, Fleury bersama tim FBI diberangkatkan ke Saudi untuk menjalankan operasi rahasia. Tim ini terdiri dari Mayes, agen wanita ahli forensik, dan Sykes, anggota tim yang mendukung penyelidikan. Bersama beberapa anggota tim FBI lainnya, mereka bertugas untuk menyelidiki dan menangkap kelompok teroris yang dipimpin Hamzah. Sementara itu, jauh dari keramaian, Hamzah berada di markas rahasianya, sedang menyiapkan rekaman propaganda bersama para pengikutnya. Mereka merencanakan serangan ke wilayah Saudi yang dihuni pasukan asing dengan tujuan menentang kolaborasi anggota kerajaan yang dianggap bekerja sama dengan Amerika serta menghadapi pihak asing yang mengeksploitasi kekayaan negara mereka. Assalamualaikum warahmatullahi. Pada saat yang sama, Fleury dan timnya mendarat di Bandara Pangeran Sultan, langsung disambut oleh pasukan militer yang dipimpin Al-Ghazi. Dalam perjalanan menuju markas, Al-Ghazi menjelaskan bahwa pada serangan bom sebelumnya, 47 anggota tim dan ratusan warga sipil tewas akibat aksi pemberontak. Karena itu, pihak keamanan Saudi gencar mengejar komplotan Hamzah yang kini masuk daftar buronan paling dicari di negara tersebut. Tak lama kemudian, mereka tiba di gedung peristirahatan yang telah dipersiapkan militer. Namun, akses tim FBI sengaja dibatasi. Mereka dilarang menggunakan senjata dan peralatan tempur. Aturan ini diberlakukan atas permintaan Pangeran Saudi, yang hanya mengizinkan tim untuk melakukan penyelidikan, bukan terlibat langsung dalam pertempuran melawan pemberontak. Sementara itu di Washington,
Departemen Kehakiman dan Jaksa Agung mengirimkan protes resmi kepada Direktur FBI, menyoroti keputusan mengirim tim intelijen ke Arab Saudi tanpa persiapan yang memadai. Menanggapi kritik itu, Fleury menegaskan bahwa operasi ini merupakan misi rahasia yang krusial dilakukan untuk mengungkap identitas dalang di balik serangan bom yang menewaskan warga Amerika di Saudi. Someday this job will end. No matter. Setelah beristirahat seharian, Fleury dan timnya langsung memulai penyelidikan di pemukiman warga Amerika. Area tersebut dijaga ketat oleh pasukan militer Saudi, termasuk pejabat tinggi kerajaan, sementara beberapa tentara terlihat melaksanakan sholat berjamaah untuk mendoakan korban yang tewas. Tak lama kemudian, tim FBI disambut oleh Al-Ghazi yang menunjukkan dukungannya terhadap kerjasama dengan pihak Amerika dalam mengungkap otak di balik serangan tersebut. Setelah memberikan pernyataan resmi di hadapan media, tim akhirnya diberi izin untuk memeriksa setiap sudut lokasi kejadian dengan catatan aturan ketat, dilarang memindahkan barang bukti, mengambil foto sembarangan, dan seluruh investigasi akan diawasi langsung oleh militer Saudi. Langkah pertama mereka adalah mengumpulkan informasi dari rekaman video yang tersedia dan melakukan wawancara langsung dengan warga Amerika yang selamat dari tragedi tersebut. We went into our safe room. Jackson's didn't have a safe room. Saat memeriksa area sekitar, salah seorang anggota tim FBI, Sykes, tanpa sengaja menemukan pecahan detonator dan diam-diam mengambilnya untuk dianalisis lebih lanjut. Pada saat yang sama, seorang anggota militer Saudi menatap tajam ke arah tim, menimbulkan kecurigaan bahwa dia mungkin merupakan penyusup yang bekerja untuk Hamzah. Sementara itu, Fleury melihat sebuah gedung dengan posisi strategis yang memungkinkan pengawasan seluruh pemukiman. Ia menduga bahwa Hamzah menggunakan gedung itu untuk memantau dan merekam aksi penyerangan sebelumnya. Fleury segera meminta Al-Ghazi memberikan izin agar tim FBI dapat memeriksa gedung tersebut. Akhirnya, tim diberikan akses untuk menyelidiki gedung yang dicurigai sebagai markas sementara Hamzah. Namun, tak lama kemudian, terjadi perselisihan antara Al-Ghazi dan seorang komandan lain yang menentang kehadiran FBI di lokasi itu. Di saat yang sama, Al-Ghazi turun untuk menenangkan ketegangan dan memberi izin terbatas kepada tim FBI untuk menelusuri gedung selama beberapa menit. Selama periode singkat itu, Fleury dan timnya berhasil mengumpulkan bukti yang memastikan gedung tersebut digunakan sebagai markas sementara Hamzah. Kemudian, Fleury menyerahkan pecahan detonator yang ditemukan sebelumnya kepada Al-Ghazi sambil meminta agar benda itu segera dianalisis untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai peristiwa bom yang terjadi. Sementara itu, perhatian beralih ke markas Hamzah yang sedang menyiapkan perangkat peledak rakitan berbahaya. Jika meledak, pecahan paku dan kelereng bisa berterbangan kemana-mana. Di lokasi itu juga terlihat foto-foto para anggota tim FBI yang menunjukkan mereka sebagai target berikutnya. Pada malam harinya, tim FBI diundang menghadiri jamuan makan malam resmi bersama Pangeran Arab. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Fleury untuk berbicara secara terbuka, meyakinkan sang pangeran agar tim mendapatkan akses penuh dalam operasi penangkapan Hamzah. Pada hari berikutnya, Fleury dan timnya mulai menyisir seluruh lokasi secara menyeluruh setelah mendapatkan akses penuh dari pangeran. Di tengah penyelidikan, mereka menemukan genangan air yang setelah diteliti lebih lanjut ternyata menyimpan bom rakitan milik para pemberontak. Selain itu, tim juga mengamankan pecahan detonator, serpihan logam, dan berbagai material lain yang digunakan untuk merakit bom. Sementara itu, Mayus tengah melakukan autopsi terhadap korban ledakan dan menemukan pecahan paku serta butiran kelereng yang berasal dari rompi peledak. Benda-benda itu dirancang untuk tersebar luas saat meledak, meningkatkan tingkat bahaya bagi siapapun yang berada di dekat radius ledakan. Di sisi lain, Fleury bersama Al-Ghazi tiba di komplek perumahan Amerika sambil membawa sejumlah foto yang menunjukkan anggota komplotan Hamzah yang menyamar sebagai militer. Seorang warga lansia mengaku mengenali salah satu orang dalam foto tersebut, bahkan sempat melihatnya ketika bekerja sebagai petugas kebun. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaku telah lama menyusup untuk memantau aktivitas penghuni. Berdasarkan informasi itu, Fleury dan tim segera mengejar jejak detonator yang ditemukan di lokasi pengeboman. Mereka pun menemui seorang mantan anggota Hamzah yang telah mendapat amnesti dari kerajaan Saudi untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai komplotan pemberontak. Mantan anggota tersebut sebagai imbalan setuju memberikan semua pengetahuan yang dimilikinya mengenai jaringan Al-Qaeda. Military equipment
but not everyone can. Di markas mantan anggota, Hussein mengungkap bahwa detonator yang ditemukan adalah buatan Amerika dan kemungkinan Hamzah mendapatkannya melalui pasar gelap. Meski begitu, Hussein tidak mengetahui lokasi pasti Hamzah karena sang buronan selalu berpindah-pindah markas. Ia hanya dapat menjelaskan sedikit ciri fisik pelaku, termasuk jari tangannya yang buntung sebelah. Sementara itu, di lokasi pengeboman, Adam dan Sykes menemukan petunjuk baru berupa label rumah sakit pada salah satu material yang digunakan dalam pembuatan bom rakitan. Petunjuk ini menjadi titik awal untuk menelusuri asal bahan peledak dan rencana selanjutnya dari komplotan Hamzah. Hospital identification. You know what? Setelah dilakukan identifikasi, pihak keamanan Saudi menemukan bahwa akses ambulans dan seragam polisi yang dipakai para pemberontak diperoleh dari saudara pelaku yang tewas dalam ledakan. Mengetahui hal ini, Al-Ghazi bersama tim segera menyiapkan pasukan untuk mengepung lokasi yang diduga menjadi markas saudara pelaku. Tak lama kemudian, pasukan keamanan berhasil melumpuhkan rombongan bersenjata tersebut dengan strategi terkoordinasi. Setelah seluruh bukti berhasil dikumpulkan, Al-Ghazi tiba di lokasi dan memberikan pernyataan di hadapan media, menjelaskan bahwa militer Saudi berhasil menemukan salah satu markas pemberontak dan segera akan menangkap Hamzah, dalang utama di balik aksi teror bom. Di waktu bersamaan, perwakilan kedutaan Amerika menemui tim FBI dan menekankan agar mereka segera kembali ke Amerika. Dengan alasan keamanan, karena operasi pengejaran Hamzah akan dilanjutkan sepenuhnya oleh militer Saudi tanpa campur tangan pihak FBI. Heroes, fly safe. Namun, ketika tim dalam perjalanan menuju bandara, mereka diserang mendadak oleh sekelompok orang berseragam polisi yang ternyata adalah penyusup bersenjata. Ketika mobil mereka terguling akibat ledakan yang dahsyat, para penyusup bersenjata kembali menyerang dan berhasil menculik Leavitt dari tim FBI. Sementara itu, Fleury dan anggota tim lainnya berusaha bertahan, hingga terjadilah baku tembak sengit antara mereka dan komplotan pemberontak. Selesai menghabisi sisa-sisa pemberontak, lantas mereka bergegas mengejar komplotan musuh hingga tiba di sebuah wilayah tempat perkumpulan para militan Al-Qaeda. Di mana tempat itu juga adalah tempat persembunyian Abu Hamzah. Saat mereka mencoba masuk ke dalam bangunan, tiba-tiba muncul kelompok pemberontak yang langsung melesatkan tembakan rudal ke arah mereka. Meski lolos dari serangan awal, tim tetap dibombardir dari berbagai arah. Menyadari situasi kritis, Fleury membagi tim menjadi dua. Satu kelompok bertugas menahan serangan musuh, sementara kelompok lainnya bergerak untuk menyelamatkan Leavitt yang masih ditahan oleh komplotan pemberontak. Sementara itu, kelompok pemberontak bersiap mengeksekusi Leavitt, bahkan menyiarkan aksinya secara langsung untuk menakuti warga Amerika di Saudi. Untungnya, tepat saat eksekusi akan dimulai, Janet dan timnya tiba di lokasi, mencegah tragedi sebelum terjadi. Tim FBI langsung melancarkan serangan untuk melumpuhkan para pemberontak yang tersisa. Tak lama kemudian, pasukan polisi Saudi datang sebagai bala bantuan, mengevakuasi seluruh lokasi dan mengejar salah satu pemberontak yang masih mencoba melarikan diri. Saat Fleury dan tim bersiap meninggalkan gedung, mereka secara tak sengaja melihat seorang lansia yang gerak-geriknya mencurigakan. Ketika Al-Ghazi bergerak untuk memeriksa, baru disadari bahwa pria itu adalah kakek Hamzah yang menyamar sebagai warga lokal untuk menghindari deteksi. Tepat saat itu, cucu lansia tersebut tiba-tiba menembakkan senjatanya ke arah Al-Ghazi. Tim pun terpaksa menembak balik untuk menetralkan ancaman si bocah. Melihat hal ini, Hamzah segera mengeluarkan senjata yang selama ini disembunyikannya. Setelah Hamzah berhasil dilumpuhkan, tim segera mengevakuasi jasad Al-Ghazi dari gedung. Kejadian itu meninggalkan kesedihan mendalam bagi seluruh anggota tim, terutama Fleury yang menganggapnya seperti saudara. Keesokan harinya, sebelum meninggalkan Saudi, Fleury menghadiri pemakaman Al-Ghazi dan berpesan kepada anaknya untuk menghormati keberanian ayahnya, menjaga keluarga, dan meneruskan perjuangan membela kebenaran. Sementara itu, cucu Hamzah berbicara kepada ibunya tentang rencana misinya, bertekad melanjutkan tekad sang kakek dalam menghadapi musuh di Saudi. Sebelum meninggal, Hamzah sempat berpesan agar cucunya tidak takut terhadap orang Amerika, yang menurutnya telah menjajah tanah mereka dan menegaskan pentingnya melanjutkan perjuangan keluarga. Dan film pun berakhir.
Demikianlah rangkaian alur cerita film The Kingdom 2007, sebuah thriller penuh ketegangan tentang terorisme, keberanian, dan kerjasama tim dalam menghadapi situasi berbahaya. Kisah ini memperlihatkan bagaimana strategi, keberanian, dan solidaritas mampu menjadi kunci untuk menghadapi ancaman mematikan. Semoga rangkuman dari Kembang Sarjana Film ini dapat menambah wawasan sekaligus menemani waktu santai kalian. Kami menyadari bahwa penyampaian alur cerita mungkin masih terdapat kekurangan, baik dari segi detail adegan maupun cara penuturan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan ke depannya. Terima kasih telah menonton dan terus mendukung Kembang Sarjana Film. Sampai jumpa di pembahasan film menarik berikutnya. Bye-bye.